Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dalam acara pendalaman ajaran GKI Resut. Dan tentunya kita saat ini sudah bersama narasumber kita yang cukup spesial. Beliau adalah dulunya sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Departemen Oikumene Kemasyarakatan, yaitu Pendeta Emeritus Simon Filantropa. Selamat datang Pak di GKI Resut. Terima kasih Pak Edu. Beliau pun juga punya kesibukan saat ini sebagai pegiat lintas iman dan lingkungan dan pendidikan. Jadi beliau akan menceritakan tentang pengalamannya di peran gereja dalam peta politik terutama di pasca pemilu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kita akan berdoa untuk minta pertolongan Tuhan dan bimbingannya. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam jangan surga. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami bersama hamba-Mu Pendeta Emeritus Simon Filantropa, kami mau belajar tentang peran agama, tentang peran-Mu ya Tuhan, untuk memimpin bangsa kami menghadapi peta politik yang sudah terjadi saat ini setelah pemilu, maupun terjadi peperangan yang harus kami sikapi dengan bijaksana. Biarlah kami boleh belajar tentang bagaimana kami bersikap sebagai orang Kristen, dan bimbingan-Mu kami sangat butuhkan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sertai acara ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Pak. Shalom. Bagaimana aktivitas setelah pemilu ini? Masih padat apa aja Pak? Ya, kalau saya setelah pemilu ini kan cuma tinggal melihat apa yang akan terjadi setelah pemilu. Saya kira itu aja yang diamati. Jadi kalau menyaksikan protes-protes, ya didengarkan saja, dibaca saja. Saya kira itu yang sedang dilakukan. Ya, perjuangan demokrasi ya Pak ya. Oh ya. Ya, mungkin kita perlu tahu sedikit Pak terkait dengan aktivitas Bapak lintas iman dan lingkungan dan pendidikan. Itu kira-kira aktivitas terakhirnya seperti apa Pak? Yang mungkin boleh share ke kami. Ya, saya kan sejak 98 ya. Tahun 98 saya memang berkecimpung banyak di soal lintas iman. Ya, lalu ketika persoalan lingkungan juga diangkat, maka mau tidak mau kan perjuangan gereja kan tidak hanya hak asasi manusia, tetapi juga persoalan lingkungan. Nah, dalam persoalan lingkungan itu banyak kita melibatkan diri pada menanam pohon, lalu ya kayak ngajari anak-anak di Departemen Oikumene Kemasyarakatan, lalu juga soal pendidikan. Saya kira lingkungan itu menjadi pintu masuk sebenarnya untuk kita bisa berdialog, berdiskusi, ngomong apa saja lah dengan lembaga agama, lembaga lintas lembaga. Saya kira itu seperti itulah. Iya. Kalau topik pada hari ini adalah tentang peran gereja dalam peta politik pasca pemilu. Tentunya cukup seru ya Pak. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ayat Alkitabnya mau diambil dari kitab mana Pak? Akan saya bantu bacakan. Mungkin kalau ya bagi saya kita lebih baik melihat ke Perjanjian Lama ya. Karena di Perjanjian Lama itu situasi politiknya juga tidak kalah seru ya. Kalau zaman Yesus kan jelas ya, penjajahan Roma gitu ya. Tapi kalau politik di zaman nabi-nabi itu kan ada banyak bangsa-bangsa sebenarnya yang ya selain mencaplok ini, mencaplok itu, bersekutu dengan ini. Karena itu menurut saya mungkin menarik kalau kita membaca Yesaya ya. Ya. Yesaya pasal 43 itu ayat 8 sampai dengan 21. Ya. Saya bacakan Yesaya 43 ayat 8 sampai 21. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian.
Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sepertinya bangsa Israel ini sedang mengalami masa-masa yang berat ya Pak. Mungkin bisa diceritakan kenapa kita ngambil dari kitab Yesaya, Pak? Ada sesuatu poin yang menarik pasti ya. Kalau kita biasanya dulu diajarin tentang yang namanya kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nah, orang lalu memetakan, oh nabi besar tuh yang tebel, yang pasalnya banyak. Kalau yang tipis-tipis itu nabi kecil. Oh tidak. Pembagiannya tidak seperti itu. Nabi besar itu adalah nabi yang hidup di abad 8 sebelum Masehi. Makanya Amos, Hosea, Mika itu termasuk nabi-nabi besar karena mereka adalah hidup di abad 8. Yesaya, Yeremia, Yeskiel juga termasuk di dalamnya. Nah, kenapa nabi disebut abad 8 sebelum Masehi itu nabi besar? Ya, karena pada zaman itu kan ada yang namanya perang Siro Efraim. Ya. Siro Efraim. Nah, itu perang sebelum Israel Utara pecah. Jatuh. Maksudnya jatuh ke tangan Asyur. Ya, dan tidak pernah pulih. Makanya Israel Utara yang notabene selalu dibilang ibu kota Samaria, sementara yang selatan Yehuda itu dengan Yerusalem, ketika yang Samaria ini jatuh tidak pernah pulih. Ya. Maka pertarungan orang Yehuda dengan utara itu selalu akan mengatakan kamu sudah tidak punya galur murni karena tidak pernah kembali. Nah, sedangkan yang selatan ini memang juga akan jatuh di tangan Babel. Ya, sekira seingat saya 586 lah sebelum Masehi, tetapi kemudian balik. Nah, kondisi yang seperti itulah muncul nabi-nabi yang mengingatkan mereka ya bahwa sebagai bangsa pilihan kamu ini udah kebacut lah, perayaanmu macam-macammu udah nggak lagi kembali pada Allah, pada Yahweh itu. Nah, Yesaya sendiri itu kalau saudara buka Google, maka Google memberitahukan bahwa kira-kira dia 740 sebelum Masehi kan, memang itu Raja Usia dan dia berkarya 40 tahun, saya kira cukup panjang ya 40 tahun itu. Jadi dan dia mengalami banyak peristiwa tentunya. Kalau dia 740 40 tahun sampai dengan memasuki abad 7. Nah, lalu kalau kita perhatikan Yesaya pasal 40 itu seringkali orang bilang ini Deutero Yesaya. Apa itu Deutero Yesaya? Yesaya kedua. Kalau 1 sampai 39 itu Yesaya 1.
Lalu itu yang namanya Proto Yesaya, Deutero Yesaya, lalu 56 sampai 66 itu Trito Yesaya ketiga. Nah, di dalam Yesaya kedua itu mulai pasal 40 kalau kita memperhatikan LAI, Alkitab kita itu kan sampai 48, 40, 48, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi 43 ini menjadi bagian itu. Jadi menjadi bagian, dan Yesaya mau mengatakan apa? Memang kamu tuh ya, kalau kita bilang ya dari dulu yang namanya Israel itu kecil, enggak pernah gede. Yang gede itu apa? Mesir. Yang besar itu apa? Babel, itu gede. Asyur, lalu Persia, itu bangsa-bangsa besar. Dan karena besar, seringkali mereka juga pengen mencaplok yang kecil-kecil. Nah, kecenderungan orang Israel itu kan juga, ini kalau aku daripada nanti kalau saya diserang Babel, aku tak koncoan sama Mesir ya, aku tak koncoan sama. Nah, nabi-nabi selalu mengingatkan, tidak, jangan begitu, kamu harus kembali mengandalkan Tuhan. Nah, pasal 43 itu sangat menarik yang kita baca, karena apa? Diawali dengan dia akan mengatakan, bayangkan orang-orang difabel, bahkan segala bangsa itu aku akan panggil mereka. Untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa benar demikian. Nah, baru kemudian di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 membicarakan tentang kekhasan Yahudi. Kamu adalah saksiku, kamu adalah hambaku, aku yang memilih kamu, ya, supaya kamu menyaksikan apa? Akulah Dia, akulah Tuhan, akulah Allah. Ya. Setelah itu baru kemudian Yesaya melanjutkan dengan apa? Kenapa aku adalah Dia? Aku penciptamu, aku membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Aku yang menolong kamu, bahkan aku akan menggerakkan Babel, ya, sekalipun kamu dibuang, tapi kamu akan mengalami yang namanya pelepasan. Lalu selanjutnya itu 18 sampai 21 membicarakan Allah masa depan. Udah deh, kamu enggak usah ingat masa lalu. Masa depan. Masa depan apa? Kamu akan melihat banyak hal baru. Hal baru itu apa? Aku akan bikin jalan di belantara, sungai-sungai di padang gurun. Aku akan membuat ada banyak kerukunan, binatang liar bahwa bisa bersatu. Semua yang baru itu pada akhirnya untuk apa? Supaya umatku memuliakan kemasyuranku. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan, pas ayat-ayat ini meyakinkan kembali umat Israel, bangsa Yehuda itu untuk kembali menghayati bahwa kalau kamu mengandalkan Tuhan, Tuhanmu itu Tuhan masa depan. Ya, Tuhanmu adalah Tuhan masa depan. Kamu akan melihat hal-hal yang baru di tengah politik yang situasi ya, bangsa-bangsa yang siap mengancam kamu. Saya kira secara ringkas mungkin seperti itulah. Ya. Kalau kondisi zaman dulunya di abad 8 seperti itu ya Pak ya. Kalau kita kembali ke 2024 ini, Israel tuh sebenarnya ada, saat ini kan ada Mesir, ada Irak, ada Iran. Nah, itu kalau kita lihat di zaman 8 tuh bangsa Persia tuh sekarang jadi siapa ya Pak ya sekarang ya? Ya, Mesir tetap Mesir. Lalu kalau kita ngomong Persia itu ya Iran. Sekarang jadi Iran. Kalau ngomong Babel itu kita bilang Irak yang sudah berantakan. Kalau kita bilang Asyur itu Syria yang juga sudah diporak-porandakan. Nah, maka perang ya dalam tanda petik lah. Karena apakah perang atau masih masih cuma ngelempar-lempar itu antara Persia ya, karena Iran itu Persia. Jadi lalu orang melihat bahwa ini Persia kembali lawan Israel, bagaimana? Tapi tentu menurut saya problem modern ini berbeda dengan nabi-nabi. Kalau dulu kan selalu nasihatnya jangan mengandalkan kuda, jangan mengandalkan angkatan perang. Nah, sekarang ini kan orang sudah ngelempar apa itu namanya? Bom atom. Bukan bom tapi ya, pokoknya sudah canggih alat-alat itu ya. Mortir-mortirnya, lalu pakai drone. Saya kira udah modern, udah agak berbeda ya. Iya.
Tapi kembali ini kayak peta masa lalu lah. Iya. Kalau nanti arahnya bangsa Israel negara Israel ya saat ini ya mungkin peran agama menyikapi perang yang saat ini terjadi bagaimana ya Pak ya? Cukup kompleks ya. Iya, orang kalau sekarang yang namanya perang itu kan ada yang disebut bahwa apakah perang itu akan pakai bom, karena kalau pakai bom ya sudah selesai ya. Tapi sekarang ini kan yang diperangkan itu kan misalnya kepentingan. Kadang-kadang orang berpikir ini jane perangnya sopo toh. Karena gini, kalau kondisi ekonomi berat itu hanya akan hidup bila ada perang. Karena kalau perang terjadi kan bisnis senjata laris. Dan bukan hanya senjata, nanti tenda lah untuk pengungsi, tisu lah, air minum untuk tentara, selimut, macam-macam. Maka ada orang mengatakan bahwa kapitalisme itu hanya hidup kalau terjadi perang. Kalau enggak, mandek ekonominya. Sedangkan komunisme biasanya enggak suka perang, makanya tirai bambu barang itu karena mereka enggak suka perang. Ya. Tapi kalau kapitalis harus perang supaya jalan ya, usaha-usaha punya itu. Kepentingan ya Pak untuk perang ini ya. Jadi kita menyimpulkannya ada banyak faktor juga. Kalau saat ini kan bangsa Indonesia sendiri sudah melewati masa-masa pemilu Pak. Terutama di 14 Februari itu sudah kita lalui. Nah sekarang pun juga sudah diumumkan ya saat ini presiden kita yang terpilih adalah Pak Prabowo dan Bapak Gibran. Nah ketika Bapak melihat alur peta politik seperti ini, peran gereja nantinya bisa bertindak atau bisa kasih advice ke yang lain seperti apa Pak ya? Gini Mas Edo, sebelum sampai ke situ, teman-teman pasti tahu kata vote. Vote, iya Pak. Vote itu jangan golput ya. Nah, gitu ya. vote. Jadi mari kita voting, pemungutan suara. Maka tanggal 14 yang lalu, 14 Februari itu kita vote. Ya, vote, kita memungut suara. Dan ketika kita vote, sebenarnya kita telah berubah dari manusia menjadi angka. Ya, kemudian yang dihitung kan angka. Kita ini bukan orang, tapi 1, 2 dan bejentrek. Lalu jadi angka-angka itu. Vote ini penting karena orang bilang bahwa suara Anda itu ketika memungut suara, coblosan saudara itu menjadi penting. Tapi begitu kita selesai dari bilik, maka gereja tidak pernah selesai di dalam menjadi voice. Voice itu apa? Suara. Nah, kalau kita memperhatikan Yesaya itu menarik saudara. Karena Yesaya 40 yang awal itu ayat 3 ini biasanya dikutip untuk Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Suara yang berseru. Kalau kita lihat ayat 9, Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Jadi peran voice itu tidak pernah berhenti untuk gereja. Ya, harus berkesinambungan. Ya, Pak. Dia harus tetap menjadi suara. Ya, hanya pada suatu kali 5 tahun sekali dia dipungut suaranya, pemungutan suara vote. Nah, kita harus menjadi suara. Saya kira ini yang penting. Saya ingat Uskup Belo, enggak tahu saudara masih ingat ada Uskup Belo dulu. Uskup Belo itu uskup Timur dulu. Ya, saya pernah ke tim saudara dan saya ke tempat Uskup Belo. Uskup Belo itu kalau kebaktian tidak pernah di gereja. Karena apa? Karena dia keluar dari rumahnya itu udah lapangan. Jadi orang kebaktian di lapangan. Wah, menarik Pak. Nah, itu Uskup Belo. Nah, Uskup Belo itu menulis buku. Judulnya Suara Kaum Tak Bersuara. Voice of Voiceless.
Jadi yang mau dikatakan oleh Uskup Belo, orang yang tidak punya suara pun akan bersuara. Suaranya orang yang tidak bersuara. Saudara bisa membayangkan bahwa betapa kuatnya suara itu. Maka Yesaya mengawali pasal 40 itu dengan kamu suara loh, ya. Walaupun mungkin itu di padang gurun, tapi tetap suara, nyaringkanlah suaramu. Ya, karena suara itu kamu mengabarkan, kamu memberitakan, kamu menggemakan, kamu mengumandangkan, kamu meneriakkan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Saya kira siapapun yang menang, bagi saya gereja tidak boleh berhenti menjadi suara. Ya. Oleh sebab itu kalau ditanya apa yang bisa kita harus apa yang bisa dilakukan Pak melalui suara itu Pak untuk menggerakkan habis kita ngomong bersuara itu contohnya mungkin lingkungan hidup gitu ya. Antara lain. Jadi kalau kita mau jujur saudara bahwa negeri ini di bawah pemerintahan siapa saja, apalagi di bawah pemerintahan Pak Jokowi, sebenarnya ada dua hal yang belum bisa bangkit, yaitu yang pertama soal hak asasi manusia dan yang kedua soal kerusakan lingkungan. Saya pikir dua hal ini belum pernah bisa diselesaikan. Nah, gereja saya pikir harus bisa menyuarakan itu. Apalagi kalau nanti partai itu apa yang namanya angka minimal itu, saya lupa apa istilahnya. Itu kalau ditiadakan maka sebenarnya Kristen kan bisa menggerakkan ya menjadi partai hijau, partai biru, partai lingkungan yang menurut saya tidak ada itu. Ya, itu tidak ada. Atau kalau toh ada partai buruh dia kecil sekali. Lalu kalau ada partai hak asasi manusia yang partai kemanusiaan itu juga jarang diangkat ya. Sehingga ya semua ngomongnya demokrasi lah, semua ngomongnya Indonesia Raya lah. Saya kira lebih ke arah gitu. Tapi persoalan lingkungan, persoalan HAM tidak pernah lalu dia mengkristal menjadi partai yang berjuang untuk itu. Dan ada output dari voice itu ya Pak. Bisa juga kita terjun dalam bidang politik tapi mengkumandangkan tentang lingkungan, HAM itu ya. Nah itu saya kira menjadi mungkin itu bisa dipersiapkan 5 tahun mendatang. Siapa tahu ada muncul partai hijau, partai lingkungan misalnya. Saya kira partai kemanusiaan. Saya kira itu akan menjadi pilihan yang berbeda. Ya. Ada pertanyaan nih Pak. Kalau sekarang Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sudah terpilih dalam proses 5 tahun lagi itu, menurut Bapak ada hal positif atau ada hal yang harus kita perbaiki ya dari pengalaman yang sudah terjadi? Contoh misalnya Pak Prabowo ini kan dulu kita kenal sebagai orang yang dituduh sebagai dalangnya peristiwa-peristiwa. Tapi juga ada yang membela Pak Prabowo itu sebenarnya jadi kambing hitam gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak. Saya kira ada banyak, selalu di negeri ini akan ada ya orang yang akan mengatakan ini benar, tapi salah. Ada yang mengatakan salah dan sebagainya. Saya kira kubu itu akan terjadi. Nah, yang nggak pernah terjadi di negeri ini adalah orang mengakui, ya, mengakui. Apakah saya ini dulu adalah korban? Apakah saya dulu dipakai sebagai alat? Lalu menjelaskan begini, begitu. Nah, saya kira pengakuan-pengakuan itu yang sebenarnya ditunggu oleh banyak orang, ya. Karena Indonesia ini pernah meratifikasi soal HAM dan kemudian bahkan kalau seingat saya kan Indonesia ini kemudian ngelamar jadi Komisi HAM PBB dan ternyata terpilih. Bahkan Menteri Luar Negeri Bu Retno itu mengatakan suara tertinggi 80. Maka dilakukanlah yang namanya Rencana Aksi Nasional HAM. Zamannya Pak SBY juga ada RAN HAM itu.
Tetapi Ranhanmi itu adalah kemudian mengumpulkan pejabat, pemuka agama, dikumpulkan, dikasih seragam sama tas, setelah itu selesai. Tidak punya aksi-aksi yang lain. Nah, kalau momentum ini memang dipakai, maka ini menjadi momentum yang baik. Khususnya bagi Pak Prabowo, apakah dia memang bisa dalam tanda petik membersihkan diri dari tuduhan itu. Dan dia 5 tahun ini juga menjadi pembuktian bagi Pak Prabowo. Nah, lalu yang berikutnya bagi saya 5 tahun ini juga menjadi pembuktian bagi Gibran. Dia betul pelongo-pelongo atau tidak, gitu kan? Yeah. Saya kira itu waktu yang baik. Apakah dia orang yang sekalipun dinasti tetapi dia punya kompeten, dia harus punya bisa membuktikan kapasitas ya, itu Pak. yang menurut saya penting ya, karena gini, saya tetap percaya pada ungkapan yang begini. Kalau mau tahu karakter orang, salah satu kasih kekuasaan. Saya kira itu Abraham Lincoln mengungkapkan itu. Jadi orang berkuasa itu sebenarnya menunjukkan karakternya. Bagaimana dia berkuasa, bagaimana dia menggunakan kekuasaan. Saya kira siapapun sebenarnya kalau dia berjabatan, dia harus sadar bahwa kekuasaan itu enak, tetapi sekaligus dia menjadi batu uji karakter saya. Untuk apa kekuasaan ini saya pegang? Saya kira kita tinggal itu, dan gereja harus bersuara, gitu loh, untuk menyuarakan bahwa harus begini. Ya, supaya persoalan HAM, persoalan lingkungan itu menjadi perhatian siapapun yang memimpin negeri ini. Ya, peta politiknya jadi makin menarik, Bapak Ibu. Perjalanan 5 tahun ke depan dengan ada pemimpin bangsa yang baru, presiden yang baru, itu juga punya PR masing-masing ya. Pertama, peran gereja juga harus tetap aktif ya, Pak. Nah, umat kita sebagai umat Kristen harus menerapkan hal-hal yang Bapak tadi sampaikan itu supaya bisa berperan ya dalam politik pasca pemilu. Mungkin ada sedikit saran, Pak, buat kita semua menatap 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Ya, pemilu memang mungkin akan berakhir ya. Tapi saya mau bilang begini, teman-teman, pemilu itu kan jabatan presiden, DPR, tetapi jangan lupa bahwa ada jabatan-jabatan kecil di sekitar kita, apalagi di Surabaya ini. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan dan terpilih jadi RT, RW, ambil itu, gitu loh, supaya dari situ juga orang akan melihat kok bagaimana secara kecil mungkin lingkungannya aja yang kecil, tetapi kekuasaannya tetap sama. Yeah. Jadi jangan alergi lah jadi RT atau jadi RW kalau memang itu saudara terpilih, karena dengan itu akan menjadi latihan. Apalagi untuk Surabaya ini saya kira Pak Eri Cahyadi sangat luar biasa ya dalam mengatur lurah, karena lurah pun sekarang kan ngantornya di RT, di balai RW, kan harus begitu lurah-lurah itu. Jadi itu yang pertama. Tapi yang kedua saya juga mau mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan pilkada. Gitu kan? Iya, betul, Pak. Di bulan November kan ada pilkada, memilih gubernur, memilih wali kota. Nah, udah deh, ini juga penting gitu loh ya, bagaimana kita mulai mencermati ya calon-calon ini, lalu kekuatannya, koalisinya, dan macam-macam. Saya kira mereka juga akan menjadi para petinggi, pejabat, ya, penguasa di tingkat lokal yang tidak kalah pentingnya. Justru kita tuh dekat dengan wali kota daripada presiden. Ya kan? Yeah, karena urusan kita kan lebih pada wali kota. Kita lebih dekat sama lurah kita. Karena apa-apa lewat lurah. Gitu loh. Jadi, jenjang-jenjang kekuasaan ini saya kira perlu juga keterlibatan kita di dalamnya. Supaya jangan kita cuma melihat yang gede tapi kita lupa yang dekat, yang justru punya pengaruh besar terhadap hidup kita. Saya kira politik juga membicarakan di level-level yang kecil itu ya. Berarti tetap bisa vote,
dan voice dan melakukan tindakan yang konkret di masyarakat ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Sebagai kata penutup terakhir, kita harus melandaskan penyertaan Tuhan bahwa dalam tuntunannya kita bisa melangkah lebih baik. Nah, mungkin Bapak ada kalimat penutup bagaimana kita harus tetap mengandalkan Tuhan seperti bangsa Israel itu Pak. Saya mau menegaskan hal yang penting menurut saya, yaitu politik itu terjadi di bumi, ya, tidak di langit. Nah, karena itu saya selalu merasa kalau minggu-minggu nanti kita ini kan Yesus bangkit lalu naik ke surga, Pentakosta barang itu, peristiwa-peristiwa ini kan menjadi penting ya. Pentingnya apa? Pentingnya selalu mengingatkan kita bahwa kita tuh di bumi, ya, di bumi. Jadi jangan mengandalkan Tuhan ketika kita di bumi. Kalau sudah di surga tidak butuh kita Tuhan, karena kita sudah berjumpa. Karena itu jadilah orang-orang di bumi yang mengandalkan Tuhan. Jadilah orang-orang di bumi yang mengerjakan pekerjaan Yesus di bumi, termasuk di dalamnya politik. Saya kira itu. Makasih. Ya, Bapak Ibu. Topik hari ini cukup menarik. Kita sebagai umat Kristen, kita bisa ikut berperan dalam kemasyarakatan, terutama ada PR yang menunggu yaitu tentang lingkungan dan hak asasi, dan tentunya kita bisa berperan ya dalam RT, RW, dan tentunya sebentar lagi ada pemilihan pilkada, kita harus vote dan voice. Nah, mohon dibantu untuk doa penutup Pak, supaya kami bisa meresapinya semua dan melakukannya dan terus bersandar pada Tuhan ya. Ya. Tuhan Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan mempercayakan kami untuk hidup berjemaat menjadi umat GKI Residen Sudirman. Kami berterima kasih karena kami boleh belajar bersama tentang peran kami, khususnya peran politik kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalani pemilu dengan berbagai macam dinamika dan kemelut serta gejolaknya. Tapi itu janganlah membuat kami lupa bahwa sesungguhnya Engkaulah pemilik, penguasa hidup kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, bahkan juga dalam bergereja. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong kami supaya kami berperan, walaupun itu di lingkungan kecil, RT, RW, di kelurahan, bahkan Tuhan juga yang mempersiapkan para petinggi negeri kami, khususnya wali kota, gubernur, bupati di Jawa Timur ini. Biarlah orang-orang yang cintanya pada bangsa dan negara ini lebih besar daripada nafsu berkuasanya. Dan kami merindukan pemimpin di negeri ini seperti itu, menggunakan kedudukan, pangkat, jabatan untuk membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam percakapan kami. Kami yakin bahwa kasih sayang-Mu dan damai sejahtera-Mu menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Simon Filantropa, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya di pendalaman ajaran, dan Tuhan Yesus memberkati.